kuantitatif. Begitu juga dengan penelitian korelasional. Bagaimana menggunakan regresi dan penelitian tentang penelitian kuantitatif lainnya. Dan kita juga akan membahas tentang penelitian pengembangan. Jadi karena kita semua calon dokter di sini akan lebih banyak mengembangkan suatu model pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran. Karena diharapkan seorang dokter tuh harus mampu menghasilkan suatu produk. Terserah nanti jenis penelitiannya apa, diharapkan sudah punya produknya. Kalau kualitatif kan menghasilkan teori dia. Kalau kuantitatif nanti bisa menghasilkan untuk pengembangan, bisa menghasilkan suatu modul, menghasilkan bahan ajar, atau menghasilkan LKPD untuk siswa, atau menghasilkan ya sesuatu yang dikembangkan. Kalau pengembangan itu bisa mengembangkan dari yang sudah ada, kita kembangkan dengan sesuatu inovasi kita sendiri, novelty kita sendiri, sehingga menjadi lebih menarik. Itu bisa juga. Atau membuat sesuatu yang baru. Jadi bisa ada dua jenis pengembangannya di sini. Itu yang akan kita bahas. Kemudian untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan uji-uji statistik, seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji T, uji F, regresi, dan seterusnya. Jadi suka atau tidak suka Bapak Ibu di sini ya harus suka. Karena dokter itu, saya sukanya kualitatif, jadi mentok saja di kualitatif. Enggak seperti itu juga. Karena dokter itu sudah tingkatan sekolah formal yang terakhir. Kalau belajar itu sampai mati gitu ya. Tapi kalau untuk sekolah formal itu hanya sampai S3. Kecuali Bapak Ibu mau mengambil S3 di prodi yang lain, itu silahkan. Jadi di sini seorang calon doktor itu harus mengerti kuantitatif, mengerti kualitatif, mengerti bagaimana memixnya, menggabungkannya, penelitian mix method. Jadi kita juga nanti setelah Pak Prof membahas kualitatif, saya kuantitatif, kita akan melihat juga jenis penelitian yang mix method itu seperti apa. Karena pengembangan itu juga termasuk juga sebenarnya mix method, karena di situ ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya. Tapi karena dia lebih khusus ke pengembangan, maka dinamakan penelitian pengembangan. Jadi Bapak Ibu di sini harus mengenal segala macam jenis penelitian di jenis-jenis penelitian yang ada. Yang pertama sekali ribut juga di sini. Semangatnya untuk selesai patut dibanggakan. Dari rombongan kelas kalau tidak salah Putri nomor 1 dia. Jadi Bapak Ibu kita akan membahasnya di sini semua. Dalam mata kuliah ini, Bapak Ibu, tugasnya nanti adalah setiap kita pertemuan itu kita akan membahas jurnal atau disertasi yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi kalau dengan kami nanti kuantitatif, materinya pertama eksperimen, carilah materi jenis penelitian jurnal atau disertasi tentang penelitian eksperimen. Jadi kita akan bedah jurnal, bedah disertasi. Dan kita akan mencobakannya dalam bentuk mini riset atau proposal mini. Seperti apa yang penelitian kuantitatif itu. Seperti apa yang penelitian pengembangan itu. Jadi lebih banyak diskusinya nanti. Jadi nanti produk akhir dari mata kuliah kita ini, Bapak Ibu harus memiliki satu proposal yang bisa digunakan untuk proposal disertasinya. Selesai mata kuliah ini, siap untuk seminar proposal disertasi. Siap enggak Bapak Ibu? Siap ya? Begitu, Bu. 6 bulan di sini, 1 semester ini tidak terbuang dengan percuma, tidak terbuang dalam tanda kutip. Jadi tidak hanya sekadar mendapatkan nilai amin atau A di mata kuliah ini, lebih tinggi dari itu. Jadi tidak hanya mengharapkan nilai di MP ini, tapi hasil produknya itu jelas. Kita punya proposal penelitian yang siap diajukan KPA,
siap diseminarkan dalam seminar proposal disertasi. Nah, itu yang kita harapkan dari mata kuliah ini. Sekali lagi selamat Putri Ya, Wulandari. silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Bu, Silakan Bapak. mau bertanya Bu. Ya, mau bertanya mengenai sistem perkuliahan Bu. Jadi sebelum Ibu masuk ke Zoom tadi, Bapak Syafruddin Nurdin sebelumnya sudah juga mengirim silabus mengenai mata kuliah atau penelitian kualitatif. Ada 8 pembahasan yang akan kami bahas di sini sampai sebelum mid semester. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah Ibu bersama Pak Hadeli itu nanti sistem perkuliahannya pakai diskusi atau ada tema-tema yang akan dibahas seperti yang silabusnya yang dikirim sama Pak Syafruddin Nurdin tadi. Barangkali hanya itu, menanyakan sistem perkuliahan saja. Ya, nanti kita akan Terima kasih. juga silabus untuk 8 pertemuan di setelah UTS. Nah, nanti kita akan bahas juga apa pertemuan, apa materi kita untuk materi kuantitatif dan sampai materi pengembangan itu. Dalam waktu seminggu ini insya Allah saya kirimkan di grup nanti. Jadi tetap seperti yang telah dilakukan oleh Pak Prof, ada tema-temanya yang akan kita bahas. Dan mungkin nanti di materi akhirnya kita akan juga membahas tentang bagaimana manajemen referensi, bagaimana membuat suatu tulisan di tulisan atau artikel di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya, jadi tetap ada poin materinya ada yang akan kita diskusikan. Nanti dalam waktu seminggu ini saya share di grup. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi Ibu bersama Pak Hadeli dalam satu silabus atau dalam berbeda-beda partnya? Nah, nanti kami bagi lagi. Pak Hadeli mungkin apa poinnya? Oh, gitu. Nah, jadi 8 kali pertemuan terakhir itu nanti mungkin saya 4 kali, Pak Hadeli 4 kali. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya Bu Nana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan ada ragam-ragam penelitian ya. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D atau mix dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ragam-ragamnya itu saya melihat ada tren penelitian gitu, yang mengarah kepada kuantitatif atau mix dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan mutu dari bermacam-macam penelitian itu? Apakah ada semacam pemikiran atau pandangan bahwa penelitian kualitatif itu tidak lebih wah daripada penelitian kuantitatif dan seterusnya dengan yang lain-lainnya itu. Seperti itu, Nana. Nah, baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi di sini tidak ada yang lebih baik gitu ya. Semuanya baik, tergantung apa yang mau kita teliti gitu. Jadi kita tidak subjektif, oh saya orang kuantitatif, saya mengatakan kuantitatif itu lebih bagus. Jadi kalau kita lihat kualitatif itu, kita di situ lebih banyak menjabarkan, lebih banyak membahas teori gitu ya. Lebih banyak dengan kata-kata gitu, mendeskripsikannya. Nah, kalau kuantitatif kita melihat lebih banyak dengan angka. Jadi angka kalau juga tidak dikata-katai juga kurang bermakna. Gitu. Nah, dan kata-kata kalau tidak diberikan angka-angka nampaknya juga kurang gitu ya. Jadi mereka tuh saling melengkapi ya. Makanya ada muncul mixed method. Jadi kelebihan di kualitatif pasti juga ada kekurangan di kualitatif. Begitu juga di kuantitatif. Di kuantitatif ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nanti kita akan lihatkan tampilannya apa perbedaan mendasar dari kuanti dan kuali. Nah, kemudian kalau mixed method seperti apa? Kalau mixed method itu dari rumusan pertanyaan kita itu ada yang mengarah ke kuali, ada yang mengarah ke kuanti. Karena tidak semua
pertanyaan bisa dijawab dengan kuali. Tidak semua pertanyaan penelitian bisa dijawab dengan kuanti. Muncullah mixed method. Jadi mereka tuh saling melengkapi. Jadi kalau pengembangan nanti, kalau kita ingin menghasilkan suatu produk atau mengembangkan dari teori-teori yang sudah ada, kita butuh suatu metode penelitian yang baru. Itulah munculnya R&D, atau Research and Development. Jadi semuanya saling melengkapi. Kalau penelitian tokoh, itu kita ada penelitian tokoh, ada penelitian studi pustaka, ada penelitian sejarah. Ini tergantung kebutuhan kita. Kita mau meneliti tentang apa. Jadi tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih kurang di sini ya. Ya, silakan Pak. Bentar. Ya, oke Pak, sudah Pak. Enggak, saya ingin menanya apa rekomendasinya Bu Nana? Rekomendasinya. Jaringan. Pak Rini Suar. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, sedikit lagi Bu Nana. Silakan. Dan apa catatannya, Terkait Pak? dengan temuan tadi, Ya. indikator sebuah temuan. Tadi juga kita sudah bertanya sama Pak Prof, tapi saya juga ingin bagaimana pula pandangan dari Bu Nana sendiri. Ketika Ya. misalnya kita menemukan konsep-konsep, apakah itu sudah dipandang sebagai sebuah temuan dan sebuah produk? Halo Pak Rini Suar. Kita tunggu dulu. Kalau produk itu tidak ada ditemukan ya Bu. Ya, produk itu kita buat dengan suatu penelitian pengembangan. Kalau teori, kita menemukan teori, itu kita teliti dengan penelitian kualitatif. Tapi kalau menguji teori, itu dengan kuantitatif, dengan mengadakan hipotesis-hipotesis. Penelitian kuantitatif itu kan menguji teori. Kalau penelitian kualitatif itu menciptakan teori. Dan dari kacamata Jadi kalau ingin diurut, dimulailah penelitian kualitatif dulu. Nah, jadi setelah kualitatif teori ini ditemukan, diujilah oleh orang kuantitatif. Misalnya, teori belajar yang menyatakan bahwa menjadi bahan yang sangat motivasi belajar yang tinggi akan meningkatkan hasil belajar, gitu ya. Kalau motivasi belajarnya tinggi, maka hasil belajarnya tinggi. Itu kan teori itu. Nah, kita ujilah dengan penelitian eksperimen. Kuantitatif itu. Ini Jadi Pak Rini Suarnya. penelitian kualitatif itu menghasilkan teori, kuantitatif itu membuktikan teori, dan penelitian R&D itu mengembangkan suatu produk atau menciptakan suatu produk. Nah, itu yang nampak penelitian ketiga. Kalau PTK lagi ada penelitian tindakan kelas. Itu khusus dilaksanakan di kelas. Konfirmasi sama kita nanti. Kalau sampai menghasilkan teori itu sudah dipandang sebagai sebuah hasil temuan, gimana? Itu sudah bisa dipandang sebagai disertasi gitu. Ya, kalau menghasilkan teori ya Ibu. Udah. Dan kualitatif itu kan menghasilkan teori. Cuman lihat lagi beda teori yang dihasilkan itu. Apa beda penelitian skripsi, tesis, dan disertasi dalam penelitian kualitatif. Apa itu bedanya, Bu? Nah, itu nanti kita bahas tuh panjang penjelasannya ya. Kalau dalam kuantitatif, ya tergantung per variabelnya. Salah satu perbedaannya variabelnya. Kalau disertasi tentu lebih banyak variabelnya daripada tesis, daripada skripsi. Gitu. Nah, kalau dalam kuantitatif, berarti hipotesis dalam penelitian kuantitatif itu lebih banyak variabelnya, hipotesisnya lebih banyak, teorinya lebih banyak, uji statistik yang digunakan lebih complicated, gitu. Lebih banyak juga dibandingkan skripsi dan tesis. Bu, mau bertanya Bu? Ya. Bukan, Pak. Sebenarnya seperti ini Bu, mengenai penelitian kuantitatif. Jadi ada beberapa orang menghindari penelitian kuantitatif ini karena yang dilakukan dalam penelitian itu berhubungan dengan angka-angka yang rumit dan rumus-rumus yang rumit. Apalagi diminta untuk menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi pertanyaan bagi saya juga pernah menemukan, tapi skripsi ya Bu ya, waktu saya kuliah dulu, kawan-kawan melakukan penelitian kuantitatif, tapi sedikit sekali menggunakan penghitung-hitungan gitu, hitung-hitungannya sedikit. Jadi bisa dikatakan, apakah kuantitatif ini sudah pasti masalah rumus atau SPSS, atau ada kuantitatif ini
yang arahnya itu lebih ke analisis perbandingan gitu loh. Barangkali hanya itu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak ini kayaknya alergi dengan statistik ya. Jadi yang pasti. Bukan alergi, Bu. Jadi yang pasti dalam kuantitatif ini pasti ada hipotesis. Jadi dalam kuantitatif itu ada hipotesisnya, pasti menggunakan statistik, alat ujinya menggunakan alat uji statistik gitu ya. Softwarenya terserah, bisa dengan SPSS, bisa MATLAB, bisa dengan Excel, bisa juga. Kalau paling sederhana Excel gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kuantitatif cukup dengan analisis, ya analisisnya harus menggunakan statistik. Gitu. Kalau tidak ada statistik di dalamnya bukan penelitian kuantitatif. Nah, tapi kalau bersifat deskripsi saja, itu deskriptif, kuantitatif. Itu hanya menggunakan persentase saja. Sederhana saja, misalnya rata-rata, ada simpangan baku, ada nilai maksimum, minimum, modus, dan lain sebagainya. Itu deskriptif, kuantitatif. Kalau hanya menceritakan, menjelaskan, itu deskriptif, kualitatif. Tidak ada angka di dalamnya. Ataupun kalaupun ada angka sedikit sekali, tidak sampai ke rata-rata, simpangan baku, varian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kualitatif. Jadi asal menggunakan statistik, itu adalah kuantitatif itu ya. Pasti ada hipotesis di dalam. Kecuali hanya mendeskripsikan atau deskriptif kuantitatif. Kalau variabelnya tidak kurang dari variabelnya pas di 2, cuma ruang lingkup pembahasannya lebih besar, itu apakah bisa digunakan untuk penelitian S3? Misalnya kan tadi sama Pak Sofyan Nurdin, 2 variabelnya Pak, masa variabelnya 2, satu terikat, satu tertutup, satu independen. Itu bukan disertasi itu Pak. Itu skripsi. Populasinya aja. Tapi populasinya lebih besar, Bu. Enggak juga. Jadi cakupan perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi itu tidak hanya cakupannya saja, tapi juga variabelnya, alat uji statistiknya. Gitu. Jadi cuma 2 variabel, tapi lingkupnya Indonesia atau lingkupnya Sumatera Barat. Itu juga belum dikatakan disertasi, karena cuma 2 variabel. Misalnya variabel bebasnya strategi belajar, terikatnya hasil belajar. Gitu. Saudara teliti sumbar. Gitu. Apakah itu sudah disertasi? Masih kurang syaratnya. Lihat jumlah variabelnya, jumlah statistik yang digunakan, uji statistik yang digunakan. Nah, jadi banyak hal yang terkait yang harus nampak beda skripsi, tesis, dan disertasinya. Terima kasih, Bu. Ruang lingkupnya besar, ya betul itu Pak. Tapi itu salah satu. Nah, indikator yang lainnya lebih banyak lagi. Ada jumlah variabel, jumlah statistik yang digunakan, dan lain sebagainya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Bu Amul. Nah, silakan Pak. Terima kasih Bu. Saya tertarik dengan kuantitatif Bu. Nah, misalnya begini Bu, kalau di kuantitatif itu kan biasanya bahan-bahan yang kita gunakan kan itu review dari jurnal-jurnal terbaru Bu. Nah ya. Ya, misalnya penetapan variabel itu, kalau ini saya dulu kuliah itu menetapkan satu variabel itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ada variabel gitu. Kita harus mereview puluhan atau ratusan jurnal, kemudian baru kita tetapkan dia itu X1, X2, 3, sampai berapapun X-nya, baru itu kita jadikan sebagai variabel dalam penelitian kita gitu, atau dari rekomendasi jurnal itu. Nah, dari sini apakah sumber belajar kita nanti ada diberikan Bu? Misalnya akses jurnal berbayar atau apa, sehingga mendukung kita untuk mengakses jurnal-jurnal terbaru gitu. Karena kalau saya lihat di jurnal-jurnal yang ada di Perpusnas atau di akses-akses jurnal gratis itu, jurnal-jurnal yang bagus itu nggak ada Bu. Justru jurnal-jurnal yang bagus itu misalnya aksesnya di ProQuest atau EBSCO atau di Springer gitu, itu nggak bisa kita akses Bu. Apakah nanti ada kita diberikan seperti itu Bu? Baik, kalau setahu saya pasca kita belum punya akses jurnal yang berbayar gitu ya. Itu setahu saya, tapi nanti pastinya bisa Bapak Ibu tanyakan ke pasca gitu ya.
ke akademik pasca. Tapi kalau ada yang masih yang gratis, bisa Bapak Ibu lihat di jurnal-jurnal Scopus itu kan sudah bagus-bagus tuh. Banyak yang membukanya gratis gitu. Jadi jangan kita pikirkan yang berbayar dulu, yang gratis membukanya itu banyak gitu. Nah, jadi coba yang buka jurnal-jurnal Scopus yang membukanya gratis tapi menulisnya yang bayar. Itu banyak, lebih banyak daripada yang Kalau itu biasanya kan seperti itu, Bu. Jurnal Scopus itu nulisnya yang bayar, Bu. banyak penulisnya yang bayar gitu. Iya, itu. Bayarnya malah sampai pernah 12 juta gitu. Untuk masuk satu jurnal. Jadi orang membacanya gratis gitu. Penulisnya yang Mungkin dari mata kuliah ini bisa kita usulkan, Bu. Dapat akses jurnalnya nanti, Bu. Biar bagus, Bu. nanti usulkanlah dengan Ibu Direktur, dengan Bapak Wadir. Nanti saya juga akan sampaikan kalau ketemu dengan Ibu Direktur nanti. Nah, jadi kalau yang gratis Bapak download, Bapak baca, silahkan dibaca dulu yang gratis. Yang gratis itu banyak sekali, dan saya yakin tidak akan terbaca oleh Bapak semuanya. Janganlah dipikirkan dulu yang berbayar. Gitu ya. Kalaupun nanti kita nanti memang melakukan kuliah ini, membedah kuliah ini juga dengan membuka jurnal-jurnal yang relevan. Jadi kalau Bapak Ibu membahas tentang kurikulum, kita akan lihat jurnal-jurnal yang telah ada tentang kurikulum. Membahas tentang pembelajaran di era pandemi, itu sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas tentang pembelajaran di era pandemi ini. Banyak yang bisa kita lihat, yang bisa dibuka gratis. Nanti kita juga akan mempelajari, mungkin kita minta nanti Ibu Direktur itu pakarnya, bagaimana nanti mungkin 2 kali pertemuan nanti Ibu Direktur bisa masuk gitu ya, mengajarkan kita bagaimana submit di jurnal internasional atau nasional, bagaimana membuat artikel yang bisa tembus ke jurnal Scopus. Nanti kita juga tetap koordinasi dengan Ibu Direktur. Ya, ada lagi Ibu Bapak? 8 kali pertemuan ini silahkan dulu mantapkan teorinya, mantapkan semua literatur yang terkait dengan materi kualitatif dengan Bapak Prof gitu ya. Konsep-konsep semua konten dari materi penelitian itu sudah ada dengan Pak Prof. Nanti prakteknya nanti dengan kami, dengan Bapak Adeli dan saya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Akhiri sidang ini ada yang mau Putri sampaikan? Ada, Pak. Silakan, 2 menit paling lama. Ya, Bu Nana. Ya, silakan. Tadi dengan Pak Prof kita sampaikan juga, nanti tadi beliau juga mengharapkan memang bagian terakhir, bagian separuh berikut semester itu lebih banyak praktek. Cuma kita berharap tadi melalui Pak Prof juga, kalau bisa selain jurnal-jurnal mungkin bisa dikaitkan dengan mungkin sebagian teman-teman ini sudah ada rancangan-rancangan yang mau diteliti, jadi sehingga forum-forum mata kuliah ini bisa dijadikan forum konsultatif gitu. Jadi bisa mendiskusikan rancangan-rancangan yang mungkin di teman-teman sebagian sudah, yang lain juga terangsang untuk bisa melahirkan proposal. Seperti yang di Bu Nana sampaikan tadi, kita harapkan di bagian akhir perkuliahan ini endingnya itu ada semacam produk rancangan proposal gitu. Bu Nana bisa ditemui pelaku yang ini. Ya. Bisa ditemui Pak. Jadi Saya kalau mau turun di senang ditemui. ya, Karena lebih apa? Lebih afdal. karena Kalau bisa ya boleh. Ya. khusus Nah, untuk Pak Dr. jadi Adeli, Putri, Bapak Ibu Pak semua, Adeli, nanti kita semuanya materi-materinya nanti juga akan kita share, buku-buku yang kita gunakan, kita akan lebih banyak memakai jurnal-jurnal, karena kita lebih fokus ke 8 pertemuan terakhir itu ke praktek bagaimana membuat proposal, ya, bagaimana membuat proposal, bagaimana membuat artikel, gitu. Nah, itu mungkin lebih fokusnya, dan fokus juga ke penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, oke Bapak Ibu, ada lagi? Mengucapkan selamat kepada Putri Wulandari
Magister Pendidikan. Dan nanti kalau diskusinya kita bisa Kasah pada hari ini. di WA grup boleh, Bapak Ibu kalau ragu, kalau malu di grup boleh japri saya. nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan, baik terkait dengan materi Bapak Prof juga boleh gitu ya. Iya. Selagi saya bisa nanti saya akan coba bantu. Keluarga, bangsa, negara, dan agama. Mudah-mudahan Nah, oke Bapak Ibu. jalan Anda ke depan. Ya, Ibu Nana. Udah lagi? Anda semakin berhasil Anda. Nah, semoga nanti kita bisa setelah ujian tengah semester dengan Bapak Prof, kita akan segera bertemu. Yang jelas sekarang 8 kali pertemuan ini mantapkanlah dulu teorinya dengan Bapak Prof. Beliau sudah pakar di mata kuliah MP ini di S3. Kalau saya baru di materi S3 ini, biasanya saya di S2, MP S2, dan sekarang bisa diberikan kesempatan oleh Bapak Prof. Safruddin bisa bergabung dengan beliau di mata kuliah MP S3 ini. Jadi kita akan sama-sama coba belajar nanti membahas juga dengan Bapak Dr. Hadeli MA. Selamat sekali lagi dan mohon. Nah, oke Bapak Ibu, bisa kita cukupkan ini. Oke. Bu. Terima kasih Bu. Terima Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Kita tutup temannya ada alhamdulillah. 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 Amin.